Salam. Mari kita masuk hadiratnya. Satu suara kita nyatakan memuji dan memuliakan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Oh, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat
mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, segala dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itulah Ia. Kau yang kupandang, Kau yang kupandang. Dalam hidup, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Raja. Haleluya. Mengasihimu Tuhan, Kau Allah yang layak menerima pujian. Haleluya. Glory bagimu di tempat yang maha tinggi, kami memuliakan namamu. Glory bagimu. Haleluya. Shalom saudaraku, saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk belajar firman Tuhan tentang doa. Bagaimana sebenarnya harus berdoa. Terambil dari Mazmur 139. Mazmur 139 adalah bagian firman Tuhan yang amat berkesan di hati saya. Oleh karena firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya mengalami masa depresi yang amat sangat. Saya lahir baru pada tanggal 6 Mei tahun 90. Lalu beberapa bulan kemudian saya mengalami depresi oleh karena mengalami serangan dari roh jahat, kuasa kegelapan, memberikan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran kotor, pikiran najis yang tidak bisa saya hilangkan. Saya sudah minta tolong kepada hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan saya, tapi pikiran itu masih ada di pikiran saya, sehingga pada bulan Januari tahun 91 saya ingat saya mengalami masa depresi yang sangat, sehingga seharian saya menangis, lalu saya berdoa, dan akhirnya saya tahu bahwa hanya Tuhan bisa tolong saya. Saya ambil waktu, saya berketetapan di hati, saya mencari wajah Tuhan, saya mau berdoa supaya Tuhan tolong saya. Dan akhirnya waktu itu saya masih kelas 3 SMA, setiap akhir minggu, hari Sabtu, saya pergi ke rumah kakak saya. Kebetulan rumah kakak saya kosong, jadi saya bisa sendirian di situ. Jadi saya berdoa. Saya tidak tahu bagaimana saya harus berdoa. Saya hanya memuji Tuhan, mengikuti nyanyian pujian di kaset dari malam hingga dini hari. Lalu Sabtu berikutnya saya datang lagi ke tempat itu untuk berdoa, menyanyikan pujian hingga semalaman. Lalu Sabtu berikutnya saya datang lagi. Di pagi hari, ketika saya sedang berdiam diri menantikan Tuhan, saya mendengar Tuhan bicara kepada saya. Sejelas saudara mendengar perkataan saya. Mazmur 139. Wah, saya bersyukur Tuhan akhirnya menyatakan firman-Nya. Lalu saya buka Alkitab, saya membaca Mazmur 139 yang adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Sebelum mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa biar saat kami membaca Mazmur 139 ini Tuhan, biar Roh-Mu membukakan Tuhan, menerangi hati kami supaya kami boleh mengerti kebenaran, dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami. Kebenaran-Mu Tuhan boleh menguatkan dan menghibur hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita baca Mazmur 139
Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Saudaraku, dari Mazmur 139 yang baru kita baca, kita bisa belajar bagaimana seharusnya, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Yang pertama, sadari bahwa Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Hadir, Allah itu Maha Kuasa. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa Allah itu adalah Allah yang menyelidiki dan mengenal kita. Bahkan pikiran kita pun Tuhan sudah tahu. Sebelum kita mengucapkan kata-kata doa kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita akan katakan. Allah itu Maha Tahu. Kalau kita baca ayat 7 sampai ayat 12, kita mendapatkan bahwa Tuhan itu Maha Hadir. Kemana kita dapat lari dari hadapan Tuhan? Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Kalau kita baca ayat 13 sampai ayat 22, kita akan mendapati bahwa Tuhan itu yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Bahkan hari-hari kita di dunia ini, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan itu Maha Kuasa, Dia bisa melakukan segala perkara. Karena itu saudaraku, dengan menyadari bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, biarlah kita ketika datang berdoa kepada Tuhan dengan kesadaran kemahatauan Tuhan, kemahadiran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, itu menimbulkan rasa takut akan Tuhan di hati kita. Dan menimbulkan kesadaran bahwa diri kita, hidup kita itu adalah rancangan Tuhan. Bahwa Allah mengasihi kita dan menerima kita. Dan itu akan menimbulkan ketentraman dan rasa aman di hati kita. Jadi yang pertama saudaraku, kalau kita berdoa, sadari, percaya bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Hadir, Tuhan itu Maha Kuasa. Yang kedua saudaraku yang kita bisa pelajari adalah kita perlu jujur dan terbuka di hadapan Allah. Pemazmur mengatakan, aku benci sama semua orang yang membenci engkau ya Tuhan. Tapi kemudian dia minta, Tuhan selidiki aku ya Allah. Kenali hatiku, uji aku, kenali pikiran-pikiranku dan lihat apakah jalanku serong. Pemazmur minta Tuhan menyelidiki hatinya, mengenali hatinya. Mengapa pemazmur minta seperti itu? Padahal tadi sebelumnya kita membaca bahwa pemazmur sudah tahu bahwa Tuhan itu menyelidiki dan mengenal. Mengapa pemazmur
minta supaya Tuhan menyelidiki hati dan pikirannya. Tujuannya adalah supaya pemazmur sendiri boleh mengenali hatinya, bahwa pemazmur mengenali siapa dirinya. Saudaraku, di hadapan Tuhan kita tidak boleh pura-pura. Semua kita kedapatan telanjang di hadapan Allah. Jangan ada kepalsuan. Ungkapkan saja apa yang ada di hati kita. Ungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Minta Tuhan mengkoreksi hati kita. Apakah ada jalan yang serong? Apa ada kejahatan dalam hati? Apakah ada dark side, ada sisi gelap dalam diri kita yang Tuhan perlu bongkar supaya kita bereskan di hadapan Tuhan. Saudaraku, penting sekali buat kita. Setiap hari saya membiasakan diri sebelum saya tidur, saya datang menghadap Tuhan dengan jujur terbuka, meminta Tuhan memeriksa hati saya. Apakah ada kesalahan? Apakah ada sesuatu yang Tuhan tidak sukai? Untuk itu saudaraku, kita perlu duduk diam di kaki Tuhan. Belajar untuk menantikan Tuhan. Ketika kita minta Tuhan selidiki aku. Tuhan kenali hatiku. Kenali pikiran-pikiranku. Kita harus diam sejenak di hadapan Tuhan. Dalam keheningan. Saya suka berdoa dalam keheningan saudaraku. Karena di saat keheningan tidak ada suara apa-apa. Saya bisa fokus untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan tentang diri saya. Saya mau ajak Bapak Ibu dalam berdoa, luangkan waktu untuk berdiam diri, menantikan Tuhan berbicara dalam hati kita. Jadi kalau kita berdoa, jangan kita coba setelah mengatakan memohon sesuatu kemudian amin, kemudian kita tinggalkan tempat itu. Coba belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan, belajar dalam keheningan, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan dalam hati kita. Yang kedua, saudaraku, jujur terbuka di hadapan Allah. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah pemazmur mengatakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Di jalan Tuhan, di jalan Allah. Dalam Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jalan Tuhan adalah jalan yang harus kita tempuh. Jalan yang harus saudara dan saya tempuh. Jalan Tuhan adalah hukum Allah. Jalan Tuhan adalah jalan yang adil dan benar, tidak ada kecurangan. Jalan Tuhan adalah jalan kasih setia dan kebenaran. Jalan Tuhan adalah jalan yang lurus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Dan setiap pengikut-pengikut Yesus disebut pengikut jalan. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, pengikut Yesus semua disebut penganut jalan. Orang-orang yang mendapatkan pengajaran dalam jalan Tuhan. Rasul Paulus menyatakan dirinya bahwa dia adalah penganut jalan Tuhan. Yang senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Apa maksudnya? Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Yaitu tidak ada kesalahan. Semua dibereskan. Saudaraku, Paulus berusaha untuk hidup menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Dan itulah yang harus saudara dan saya lakukan. Berdoa bukanlah meminta Tuhan supaya Tuhan menjawab, mengabulkan kehendakku. Sesungguhnya berdoa yang benar adalah kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa mengizinkan kehendak Allah menguasai diri kita. Penting sekali saudaraku, kita minta Tuhan menuntun kita di jalan Tuhan, di jalan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan Yesus memberi peringatan kepada kita. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir, banyak orang mengaku, Tuhan, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tetapi pada hari itu, kata Tuhan Yesus, aku akan berterus terang berkata kepada mereka, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ironis sekali saudaraku. Banyak orang mengaku dirinya Kristen, menganggap dirinya mengenal Tuhan. Tapi di akhir ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Jangan sampai terjadi dengan diri kita saudaraku. Pastikan bahwa kita punya persekutuan kasih dengan Allah. Pastikan hidup kita bukanlah orang-orang yang menjadikan kehendakku harus terjadi. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup. Tuhan, itu nomor satu. Kehendak Tuhan, itu yang harus kita laksanakan, saudaraku. Karena itu, saudaraku, kita belajar dari Mazmur 139 ini, bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan itu Maha tahu. Tuhan Maha hadir. Tuhan hadir bersama kita. Ia tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali pun tidak. Tuhan Maha kuasa. Ia sanggup melakukan segala perkara. Percaya itu. Yang kedua, berdoa dengan jujur terbuka di hadapan Allah. Minta Tuhan memeriksa hati dan pikiran kita. Belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan berbicara. Yang ketiga, minta Tuhan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Suatu cara hidup melakukan kehendak Allah. Kita berdoa kepada Tuhan, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Itulah yang harus kita lakukan, saudaraku, supaya kita boleh menikmati kebahagiaan bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan berbicara pada setiap hati kami lewat firman-Mu. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha hadir, Allah yang Maha kuasa. Dan biarlah Tuhan kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan selidiki hati setiap kami. Tuhan yang mengenali hati kami. Tuhan yang menguji kami, Tuhan yang mengenali pikiran-pikiran kami. Periksa hati kami ya Tuhan. Apakah ada keserongan? Apakah ada sesuatu yang tidak Kau sukai? Kami berdoa akhirnya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan membersihkan hati setiap kami. Kami mau Tuhan hidup di hadapan-Mu dengan hati nurani yang murni. Kami berdoa Tuhan, ajar kami Tuhan jalan Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu. Supaya hidup kami Tuhan boleh kami jalani untuk melakukan kehendak Allah. Biar hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu selalu. Bawa kami makin hari makin mendekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu di Gereja Petra Indonesia, bahkan untuk umat-Mu gereja yang seluruh dunia ini Tuhan. Karuniakan kepada kami roh yang takut akan Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan. Roh hikmat dan pengertian. Beri kami ketaatan Tuhan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota di mana kami tinggal. Kota Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Biarlah Engkau datang, kerajaan-Mu datang di kota ini, dan kehendak-Mu Tuhan dilaksanakan. Kami juga tak henti-henti berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami bawa Indonesia dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia seperti yang Tuhan tetapkan di dalam sorga. Kalau sebentar kami akan menghadapi pilkada Tuhan, kami mohon turut campur tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati KPU, Bawaslu, semua yang terlibat dalam pemilihan umum ini. Kami berdoa biar Engkau sendiri Tuhan yang memilih setiap pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi hamba-hamba-Mu, yang menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kami berdoa Tuhan menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Engkau melalukan Tuhan bangsa ini Tuhan dari kebinasaan. Kami berdoa untuk virus COVID-19 Tuhan lenyapkan. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menyembuhkan negeri ini. Kami serahkan Tuhan diri kami, bangsa dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara kasih Tuhan, harapkan yang terbaik dari Tuhan-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu kepada Allah. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang merindukan kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.